Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini bibit karet hanya ditanam di polybag, sehingga terdapat kelemahan, salah satunya yaitu akar menggulung, mengakibatkan penyerapan unsur hara dan air mengalami gangguan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, telah hadir inovator hebat, Bapak Carlos Togi Stepanus SP, seorang peneliti inovatif dari Pusat Penelitian Karet Sembawa, yang melakukan inovasi pengembangan bibit polycon root conditioner atau root trainer sebagai penata akar pada bibit tanaman karet. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Selamat pagi, Mbak Ica. Iya. Sehat, Pak ya? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini, Mbak. Iya, sama-sama Pak telah hadir di sini. Baik, Bapak, ini inovasinya sangat menarik, Pak. Bisa dijelaskan latar belakang mengapa timbulnya inovasi ini? Jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Ica, Ya. jadi selama ini bibit karet yang beredar di pasaran adalah bibit karet polybag. Iya. Jadi ada kelemahannya tadi yang seperti dijelaskan bahwa morfologi dari akar karet adalah akar tunggang. Iya. Jadi saat akar tunggang tumbuh dan sudah ada di dasar polybag, maka dia akan menggulung, Mbak, jatuhnya, karena dia tidak bisa tembus ke dalam tanah. Ke dalam, iya. Nah, dampaknya apa? Ya, saat nanti ditanam ke lapangan, maka bibit tanaman karet itu tidak bisa langsung, akarnya tidak bisa langsung ke dalam tanah. Iya. Jadi dia akarnya akan membelok, sehingga nanti saat kita kasih unsur hara, penyerapannya akan kurang. Kemudian karena dia tidak bisa menembus ke paling dalam tanah, sehingga penyerapan air juga akan berkurang. Iya. Dan kemudian kerugian lainnya saat nanti ada angin, dia akan gampang tumbang, Mbak. Iya. Nah, karena jadi, dia tidak menembus tadi, Pak. karena tidak menembus. Nah, jadi dari kelemahan itulah maka kami tim peneliti dari Puslit Karet Sembawa meneliti tentang bibit karet root trainer. Iya. Nah, itu. Jadi seperti yang tadi Mbak jelaskan, dan ini adalah wujud dari bibit ini. Pak, ya. Kita mentreatment akar tunggangnya supaya lurus. Iya. Dan kemudian kita tambahkan supaya akar lateralnya bisa lebih banyak, karena penyerapan unsur hara berasal dari akar lateral, Mbak. Iya. Tuh. Itu perlakuan khususnya seperti apa? Perlakuan khususnya yang pasti mungkin ini kita bisa lihat, Mbak, ya. Yang pasti perlakuan khususnya adalah dari potnya itu sendiri. Iya. Potnya ini adalah beda dari polybag. Iya. Tadi karena saya bilang tujuannya adalah akar tunggang yang lurus. Iya. Nah, jadi untuk akar tunggang yang lurus, maka potnya ini harus kokoh dan kemudian ininya bolong di dasarnya. Ini dibikin sendiri, Pak ya? Ini kita bikin sendiri, custom. Iya. Nah, jadi ada perusahaan swasta yang kita kerjasama sehingga untuk membuat pot yang kita inginkan. Iya. Selain potnya, nah di dalam potnya ini juga kita ada sekat akar namanya. Iya. Jadi kalau Mbak bisa rasakan di sini, ini ada sekatnya. Iya, ada. Nah, ada sekatnya, jadi yang bisa mengarahkan akar lateral dan akar tunggang bisa langsung ke bawah. Lurus, iya. Nah, itu. Jadi dia tidak di dalam sini tidak membelok juga, Pak, ya? Tidak membelok juga. Iya, karena sudah ada alur-alur di sini. Alur-alurnya. Iya. Dan kemudian treatment khususnya lainnya adalah kita menggunakan media tanam yang khusus. Iya. Kita menggunakan media tanam dari kokopit. Jadi kokopit, ya? Kokopit itu adalah limbah dari kelapa, ya. Kelapa. Nah, sementara di Sumsel ini kan juga kita kelapa berlimpah juga. Iya. Nah, jadi daripada limbah itu terbuang, jadi kita manfaatkan, Mbak. Jadi, jadi bahan bakunya banyak juga, ya? Iya, jadi selain bisa untuk media tanam, juga bisa mengurangi limbah. Iya, betul. Nah, jadi ternyata kokopit ini bisa menyerap air lebih banyak dibandingkan tanah. Iya. Nah, itu. Jadi kita pakai kokopit dan kemudian untuk merangsang perakaran lateralnya supaya lebih banyak, kita pakai mikoriza. Iya. Nah, jadi supaya akar itu bisa berkembang lebih banyak. Iya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini, Mbak. Iya. Nah, itu ini setelah ditanam, Pak, ya? Setelah ditanam. Nah, ini yang kita mudah diangkat, Pak, ya? Ya, mudah untuk diangkat. dipindahkan ke tanah, ya? Yang ini yang akarnya sudah terbentuk. Nah,
Wah, ini. iya, betul. Jadi akarnya langsung mengarah ke bawah. Ke bawah. Nah, itu jadi sesuai dengan apa namanya tujuan dari penelitian kita. Iya. Ini keunggulan dari polybag root trainer ini apa? Terima kasih Mbak Ica. Iya. Jadi keunggulannya yang pertama kita lihat bahwa dari material ini, Iya. ini pot khusus untuk root trainer. Iya. Jadi ini lifetime-nya sampai 4 tahun, Mbak. Wah, luar biasa ya. Iya. Tahan lama. Tahan Iya. lama. Jadi Custom, Pak ya? Custom harus. Iya. Karena kita harus buat mall ya. Jadi kita khusus harus ada pihak swasta yang kita gandeng. Iya. Nah, jadi kita bisa mengurangi sampah polybag kan, Mbak? Iya, betul sekali. Sampai 4 tahun tuh. Iya. Terus kemudian keunggulannya di sini custom itu tadi saya bilang di sini ada sekat akar. Iya. Nah, sekat akar ini yang akan mengarahkan akar lateral untuk turun ke bawah. Iya. Ini ada alur-alur ya, Pak ya? Alur-alurnya ini kita buat khusus supaya bisa mengarah ke bawah. Iya. Oke. Nah, kemudian keunggulan keduanya kita menggunakan ini. Iya. Kita pakai kokopit. Nah, Oh, ini iya. ini kokopit ini adalah limbah kelapa. Kelapa ya. Nah, jadi kalau limbah kelapa kan pasti akan menyebabkan masalah lingkungan. Iya. Nah, jadi kita pergunakan kokopit ini sehingga menjadi media tanam yang bagus untuk perakaran bibit root trainer. Iya, karena itu menyerap air lebih banyak ya, Pak ya? Iya, menyerap air lebih banyak sehingga gini, ini kan potnya kecil nih dibandingkan dengan polybag. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dengan pot yang kecil pasti airnya kan akan sedikit untuk tertampung di dalam polybag. Iya. Karena itu kita medianya ya. Sehingga medianya kita pakai kokopit tadi ya. Seperti itu. Kemudian juga kita ada mycorrhiza. Iya. Mycorrhiza ini yang bisa mengembangkan akar lateral supaya lebih banyak, Mbak. Iya. Ya, itu. Jadi hasilnya bagus sekali, Pak ya? Lebih bagus, dan kemudian juga hasil penelitian kami yang terbaru ternyata ini bisa tahan lama, Mbak. Jadi kalau di bibit karet polybag itu, kalau misalnya sampai 4 payung, biasanya kan itu udah bibit kadaluarsa. Iya, iya. Biasanya petani itu udah nggak mau mau beli ya? Nggak mau beli karena nanti di lapangan dia gampang patah. Iya. Nah, dengan adanya root trainer ini, kita bisa set dia hanya jadi 2 payung, 3 payung. Bahkan sampai setahun kami ada penelitian nyampe 2-3 payung aja, 2-3 payung. Kalau misalnya di bibit polybag sampai setahun itu bisa 4-5 payung, Mbak. Iya. Jadi masih menguntungkan untuk para penangkar. Iya. Iya. Menguntungkan sekali, Pak ya? Menguntungkan. Iya. Oh, baik, Bapak. Ini tim mana saja yang terlibat, Pak? Ini kalau timnya kami gabungan dari tim peneliti Sembawa. Jadi kami ada, kalau saya sendiri adalah tim tanah dan pemupukan. Kemudian ada kawan-kawan dari tim agronomi, juga ada dari tim sosial ekonomi untuk menghitung harga pokok produksinya. Kemudian pada tahun 2020 kami juga mendapat pendanaan eksternal dari Ristek Dikti. Nah, kemudian juga kami menggandeng pihak swasta untuk bisa memproduksi dari pot ini. Iya. Jadi banyak ya kolaborasinya ya? Iya, semakin banyak semakin bagus dalam penelitian itu. Yang penting saling menguntungkan semuanya ya, Pak? Bener. Iya. Oke, Bapak, bibit ini dijual berapa, Pak? Kalau kita, untuk ke petani ya, Pak ya? Untuk para petani, karena kita susah ya mengubah mindset petani. Kalau misalnya kita kasih mahal, pasti orang mikir, itu bibit apa gitu kan? Iya, betul. Nah, jadi pasti dia milihnya yang polybag tadi ya, Pak ya? Gitu kan, karena mereka masih khawatir dengan mindset mereka, bibit polybag ini lebih bagus daripada coba-coba kan. Iya, betul. Jadi untuk di pusat penelitian karet kami harganya sama dengan bibit polybag. Oh, disamakan, Pak? Disamakan. Sementara kalau untuk harga pokok produksi, bibit root trainer ini lebih murah dibandingkan bibit polybag sebenarnya. Oh, seperti itu. Iya, karena kalau misalnya kita hitung-hitung, ini kan bisa sampai 4 tahun. Iya, ya bisa kan? Dipakai terus kan? Bisa dipakai terus kan? Nah, polybag kan harus beli-beli terus. Beli-beli kan? Dan kedua, kita pakai limbah kokopit. Iya. Jadi lebih murah. Limbahnya juga ini ya, ngambil sendiri aja? Ada, kita sebenarnya ngambil sendiri, cuman kita nggak enak kan kita kasih buat apa namanya yang punya itu limbah itu. Kemudian juga yang ketiga, kita ini medianya kan lebih sedikit. Iya. Nggak pakai tanah kan? Jadi lebih murah.
Betul, betul. Mbak. Jadi hitungannya justru lebih murah pakai yang ini ya, root trainer ini Pak ya? Iya, benar. Iya, membantu petani lah Pak kalau seperti itu ya? Benar. Sangat terbantu. Sangat terbantu. Iya. Ini sudah dipatenkan belum Pak? Karena sayang kan, penelitiannya bagus sekali. Iya, Iya. jadi saya udah patenkan dengan kawan-kawan di peneliti Pusat Penelitian Karet. Iya. Jadi kita udah patenkan potnya Mbak. Iya. Jadi sekarang sedang menunggu keluar hak patennya. Iya. Oh, udah proses berapa lama nih? Ini udah hampir setahun Mbak. 1 tahun ya? Iya, karena paten tuh kadang sampai 2 tahun juga Pak baru Iya keluar. benar, Ya. jadi Iya. kita tinggal menunggu saja Mbak. Iya, ya semoga cepat keluar Pak karena memang sangat menarik dan luar biasa bagus ya Pak ya. Amin, iya Mbak, terima kasih. Bagus lah. Oke, Bapak selanjutnya apa sih hambatan selama proses inovasi root trainer ini? Untuk hambatan sebenarnya waktu pengembangan inovasi ini kami terbentur dengan produksi dari potnya itu sendiri Mbak. Oh gitu. Jadi kalau misalnya pihak swasta kan hitung-hitungannya kan bisnis ya. Bisnis. Sementara kita kan penelitian. Iya, betul. Jadi untuk menciptakan mesin khusus untuk seperti ini. Molnya Pak ya? Molnya itu jadi dia harus ada minimal order. Iya, betul. Seperti itu. Sementara kalau kita dalam tahap penelitian kan masih sedikit seperti ya. itu kan. Jadi itu kendalanya. Jadi sekarang belum bisa order banyak ya Pak ya? Atau gimana? Untungnya waktu kemarin kita dapat pendanaan dari Ristek Dikti. Iya. Jadi kita bisa mesen molnya itu sendiri. Jadi sekarang sudah berproduksi Mbak, produksi massal. Dijual Pak ya? Sudah terjual dari tahun lalu sebenarnya sudah terjual. Untuk harga? Harganya tetap Terjangkau? sama, terjangkau. Iya. Jadi kalau untuk penjualan bibit beserta polybag root trainer ini bisa langsung ke Pusat Penelitian Sumbawa ya? Iya, untuk sekarang untuk bibit root trainer ini masih khusus kami yang memproduksi Mbak, Pusat Penelitian Karet. Mungkin nanti ke depannya para penangkar juga bisa untuk mengembangkan bibit root trainer ini karena kan mereka jika bibit tadi yang saya bilang bibit kadaluarsa sampai 4-5 payung kan mereka bakal merugi. Iya betul. Nah, Pak. jadi kalau untuk root trainer ini mereka bisa simpan. Iya. Iya. Jadi mereka bisa diuntungkan juga. Benar. Iya, dan lebih efektif juga Pak ya. Lebih efektif juga. Dan ramah lingkungan yang jelas. Ramah lingkungan yang pasti. Iya. Baik Bapak, untuk harapan kedepannya seperti apa Pak? Inovasinya mau dibawa kemana gitu loh? Kalau untuk harapan kedepannya tentunya dari setiap peneliti kita inginnya bahwa penelitian kita ini bisa bermanfaat untuk masyarakat ya Mbak ya. Iya. Jadi harapan kami para peneliti dari tim Sumbawa khususnya untuk tim root trainer, kami ingin bahwa bibit ini bisa berkembang di berbagai pihak, baik itu dari penangkar, petani, semua pokoknya intinya dari agribisnis karet. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Penelitian Karet, juga tim peneliti Pusat Penelitian Karet yang telah membantu bibit root trainer ini. Baik Bapak, ini penelitiannya sangat menarik, inovasinya juga sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Iya, dan saya sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak pada hari ini di podcast kami One Day One Innovation, dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya Pak Carlos. Siap Mbak. Iya, baik. Sahabat inovasi, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.